Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai ending dari animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man, yang dimana mengandung banyak sekali kejutan dari animasi ini, yang dimana hal ini akan merajuk luas kepada konsep multiverse Marvel selama ini. Dan sekarang di video ini aku akan membahas khusus untuk ending dari animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man dan juga teori apa aja yang akan terjadi di season kedua mendatang untuk project Marvel Animation yang satu ini. So, seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. How do you spell check? Everyone in New York is probably. Oscorp is better than ever. We've really expanded the business since your departure. Dalam episode ke-9 ini dikisahkan setelah Peter Parker mendapatkan kostum barunya sebagai Spider-Man, yang dimana desainnya akhirnya kembali kepada versi komik akurat merah birunya, dan dia kemudian berusaha menghentikan aksi Scorpion ketika geng 110 Street juga kebetulan ada di sana. Yang dimana sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari Chameleon alias Dimitris Mediakov tentang markas Doc Ock yang akhirnya digeledah oleh pihak kepolisian New York dan juga memindahkan semua bahan hasil penelitiannya kepada Oscorp Industries. Karena Norman Osborn udah mengatakan bahwa Doc Ock adalah sang ilmuwan jenius yang pernah bekerja untuk Oscorp Industries dan mencuri semua alat-alat pribadinya, dan dia keluar karena dia ingin membuktikan kehebatannya bisa melebihi semua rekan-rekan ilmuannya termasuk dengan Norman Osborn sendiri. Makanya di penjara akhirnya Doc Ock dan juga Norman bertemu satu sama lain dan mengejek semua kegagalannya yang udah pernah meremehkannya di masa lalu. Yang dimana hal ini berkaitan juga dengan quotes Norman Osborn kepada Peter Parker sebelumnya yang mengatakan with great power comes to respect, yang berarti bahwa Norman adalah orang yang mengutamakan kehormatan dan akan mempermalukan siapa saja yang pernah meremehkan dirinya. Lalu ketika geng 110 Street dan juga Scorpion Gang sedang bertarung, akhirnya Scorpion alias Big Gargan menambahkan wujud full kostumnya dengan topeng hijau khasnya yang membuat penampilannya makin ke komik akurat. Sampai pada akhirnya Spider-Man datang menggagalkan rencana aksi 110 Gang Street yang berusaha mencuri alat-alat dari Doc Ock yang diambil oleh truk milik Oscorp Industries. Tapi sialnya ketika Lonnie Lincoln masuk ke truk itu, dia nggak sengaja menjatuhkan sebuah gas berbahaya yang bertuliskan DICX-3, yang dimana nama ini ternyata terinspirasi dari sebuah tokoh Marvel yang bernama Doc X, yang merupakan sebuah virus komputer berbahaya yang dibuatkan oleh seorang hacker berbahaya yang bernama Kyle Kirk, yang pertama kali muncul dalam komik Miss Marvel volume 4 isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 2017, yang dimana ini adalah sebuah bentuk transformasi Lonnie Lincoln sebagai Tombstone, yang dimana tubuhnya akan mengalami mutasi sehingga dia bisa kuat dan juga tahan terhadap apapun seperti versi komiknya. Tapi efek sampingnya adalah tubuhnya akan mengalami kerusakan warna kulit sehingga semuanya akan tampak putih seperti mayat. Beda halnya dengan versi komiknya yang dimana Tombstone ini mendapatkan kekuatannya sudah sejak lahir alias bentuk mutasi alami. Kemudian ketika Lonnie mendapatkan kekuatan sebagai Tombstone, dia membantu Spider-Man dalam menghadapi Scorpion yang semakin kuat. Tapi di tengah pertarungannya, Peter Parker akhirnya mulai berpikir perkataan Norman Osborn yang menyuruhnya untuk tidak menahan dirinya dan menunjukkan sebuah rasa hormat kepada para musuh-musuhnya. Tetapi Lonnie Lincoln akhirnya berhasil menyelamatkannya dari nasihat buruk tersebut dari Norman Osborn bahwa Spider-Man gak boleh membunuh lawan-lawannya, karena hal itulah yang menjadi sebuah inspirasi bagi semua orang untuk menghargai aksi superhero seperti layaknya aksi para anggota Avengers.
yang dimana hal ini berbeda banget dengan versi komik dan juga film sebelumnya, karena seharusnya quotes itu memberikan Spider-Man sebuah motivasi untuk terus menjadi your friendly neighbor Spider-Man ya. Sedangkan di animasi ini Norman berusaha membuatkan Spider-Man menjadi senjata pribadinya. Dari sini udah mulai kelihatan planning licik dari Norman Osborn yang sebenarnya untuk mengubah Spider-Man menjadi aset pribadinya. Akhirnya Scorpion berhasil dilumpuhkan berkat bantuan Spider-Man dan juga Tombstone yang bekerja sama. Dan geng 110th Street ini akhirnya diambil alih oleh Lord Lincoln sebagai ketua baru mereka, karena Don, ketua sebelumnya, udah pergi meninggalkan semua rekan-rekannya sendiri akibat ketakutan menghadapi Scorpion. Nah, di sini adalah bagian yang menariknya. Ketika Norman Osborn rapat bersama dengan berbagai macam kolega di Oscorp Industries, mereka mengatakan bahwa mereka untuk mengamankan semua aset-aset dari Doc Ock itu sendiri, dan mereka membicarakan semua update terbarunya. Yang pertama adalah tes uji coba glider yang dibuatkan oleh Norman Osborn, yang dimana glider ini pernah ia gunakan ketika menyelamatkan Spider-Man yang sekarat setelah bertarung dengan Scorpion pada episode ke-7 yang lalu. Yang dimana glider ini pastinya akan digunakan oleh Norman Osborn ketika dia udah mendapatkan alter egonya sebagai Green Goblin, musuh Spider-Man yang paling ikonik sepanjang masa. Kemudian, Dr. Whitman memberikan sebuah info bahwa sejauh ini progres magang yang paling berkembang itu adalah Peter Parker, yang dimana dia membuatkan sebuah generator magnet yang dibantu oleh Dr. Carla Connors. Sementara anak-anak yang lainnya memberikan kemajuan yang besar kepada proyek mereka masing-masing secara terpisah. Lalu, Dr. Whitman juga mengungkapkan bahwa mereka menjalankan sebuah tes untuk membuatkan pasukan Spider-Man yang diambil dari darah DNA Peter Parker ketika dia dioperasi setelah melawan Scorpion pada awal episode ke-8. Ternyata darahnya Peter Parker disatukan kepada seekor laba-laba dan akan dites dengan ribuan laba-laba yang lainnya, yang bertujuan untuk membuatkan sebuah pasukan Spider-Man yang hak ciptanya akan dimiliki oleh Oscorp Industries. Ternyata selama ini adalah tujuan asli dari Norman Osborn yang selalu mendukung Peter Parker sebagai Spider-Man, bahwa dia berencana untuk membuatkan pasukan cloning Spider-Man agar Oscorp bisa meraih keuntungan untuk menggantikan Avengers yang sekarang udah terpecah belah akibat perjanjian Sokovia Accords. Jadi semuanya masih diberikan sebuah konsep komik akurat walaupun beda universe ya, bahwa Norman Osborn masih diceritakan sebagai tokoh secret villain dalam serial animasi ini walaupun dia belum mendapatkan alter egonya sebagai Green Goblin. And I say, let the harvest begin. Lanjut ke episode ke-10, yang dimana akhirnya Peter Parker dan juga anak-anak magang di Oscorp Industries yang lainnya diundang ke sebuah lantai rahasia untuk menunjukkan kepada mereka semua bahwa hasil magang mereka ini ternyata semuanya disatukan untuk membuatkan sebuah portal yang terhubung langsung ke luar angkasa. Di sini Norman menyebutkan ada beberapa kejadian yang dimana bangsa alien pernah membuatkan sebuah portal jembatan yang menghubungkan bumi dengan dunia mereka masing-masing. War's arrival in New Mexico. The Chitauri invaders here in New York. So we're pushing forward on our own. We will take from the stars. No one knows that better than Peter. Right, Peter? Yang pertama adalah kedatangan Thor ke New Mexico, yang dimana hal ini memberikan sebuah referensi kepada Thor yang dibuang oleh Odin Allfather ke bumi untuk pertama kalinya dengan menggunakan sebuah jembatan Bifrost dalam film Thor tahun 2011. Yang kedua adalah kedatangan para pasukan Chitauri di kota New York, yang dimana hal ini memberikan sebuah referensi kepada kejadian perang besar di kota New York dalam film Avengers tahun 2012. Yang ketiga adalah penyerang yang gak dikenal yang membuat SMA Midtown High School akhirnya hancur, yang dimana hal ini memberikan sebuah referensi kepada episode pertama yang dimana Doctor Strange pernah melawan sang simbionte misterius dan kejatuhan laba-laba radioaktif dari portalnya yang membuat Peter Parker berubah menjadi Spider-Man. Tujuan Norman Osborn membuatkan semua hal ini
tentu saja adalah untuk menyingkirkan pamor Avengers yang sekarang ini sedang dalam keadaan hancur. Makanya dia berusaha memberikan sebuah terobosan baru kepada dunia superhero agar supaya perhatian publik tertuju kepadanya sebagai pengganti Avengers dengan cara ilmu pengetahuan, bukan dengan kekuatan super. Sebelum mereka menguji portal pintu masuknya, datanglah Doctor Strange dengan sling portalnya dan mengatakan bahwa Norman Osborn justru membuat sebuah kesalahan fatal karena telah menyambungkan dunia manusia dan juga dunia luar angkasa yang bisa berakibat fatal kepada umat manusia. Kelihatan di sini, Norman Osborn berargumen dengan Doctor Strange bahwa dia adalah orang yang menghancurkan sekolah Midtown High School. Namun anehnya, Doctor Strange gak pernah datang ke sekolah itu sebelumnya. Nah, kok bisa? Nah, ini adalah sebuah plot twist yang akan kita bahas di animasi ini ya. Dan tiba-tiba datanglah sang makhluk simbiot itu yang pernah menyerang di episode pertama sebelumnya dan akan dihadapi oleh Doctor Strange dan juga Spider-Man di ruangan tersebut. Everyone, get out of here! Sambil mereka mencari cara untuk menutup portal antar dimensi tersebut. Lalu, Doctor Strange memakai Eye of Agamotto yang mengandung sebuah time stone untuk mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Dan tiba-tiba portal pun terbuka dan ternyata mereka berdua berada di kejadian episode pertama yang dimana Doctor Strange tiba di depan Midtown High School dan melawan makhluk simbiot tersebut. Nah, di situ masih ada Peter Parker yang belum menambah kekuatannya sebagai Spider-Man. Kemudian ada Nico Minoru dan juga On May yang bisa mengantarkannya ke depan sekolah untuk mengikuti acara freshman year-nya, persis dengan episode pertama. Nah, di sini akhirnya menjawab pertanyaan kita semua. Kenapa Doctor Strange mengatakan bahwa seharusnya dia tidak berada di sana? Wait, where are we? We're not supposed to be here. Ouch. Lalu kita bisa melihat laba-laba yang bagi Peter Parker itu ternyata benar itu adalah sebuah laba-laba hasil uji coba Oscorp yang keluar dari sarangnya akibat tempat itu sudah hancur karena pertarungan mereka bertiga. Jadi ini konsepnya adalah time looping alias perputaran waktu yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Loki season kedua di Marvel Studios yang dimana ketika Loki 3 masa lalu berada di TVA masa depan yang dimana dia bertemu dengan Sylvie di lift dan diprune oleh Loki dari masa depan agar supaya timeline tidak akan berantakan. Jadi intinya laba-laba yang menggigit Peter Parker di awal episode itu ternyata punya darah dari dirinya di masa depan yang dicuri oleh Oscorp Industries akibat pertarungan dia dengan Scorpion. Yang dimana hal ini untuk menjelaskan kenapa dirinya bisa menjadi Spider-Man dalam animasi ini. Nah, konsepnya juga hampir sama dengan film The Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield yang dimana Richard Parker ayahnya dan juga Norman Osborn adalah orang yang menciptakan laba-laba super ini dengan DNA dari anaknya Richard Parker itu sendiri, yaitu Peter Parker sebagai bahan percobaannya untuk minimalisir sebuah risiko yang akan terjadi. Dan ternyata Norman Osborn ingin mencuri semua data itu dari Richard untuk menciptakan tenaga supernya sendiri untuk laba-laba. Makanya Richard Parker akhirnya menitipkan Peter Parker kepada Uncle Ben dan juga On May untuk dirawat. Sementara dirinya dan juga istrinya Mary Parker kabur ke luar negeri menggunakan sebuah pesawat, sehingga Oscorp mengira bahwa mereka berdua sudah mati. To show you who you really are. Our disease. Total of all my work. Everything. Ketika portal itu masih terbuka, kita bisa melihat ada sebuah dunia yang sangat asing yang dipenuhi oleh simbiot di hadapannya. Kemungkinan di tempat itu adalah sebuah planet Klintar, tempat para simbiot beroperasi di sana. Yang dimana itu adalah sebuah tempat sang penguasa mereka, yaitu Dewa Null. Yang dimana Null ini sempat hadir di live action di film Venom The Last Dance yang diperankan oleh Andy Serkis. Yang sayangnya itu project udah sia-sia banget tuh, aduh. Tapi ketika Spider-Man berusaha mengalahkan makhluk itu, Doctor Strange mengarahkannya kepada Dark Dimension, sebuah dimensi luas di multiverse yang dipimpin oleh Dormammu, yang dimana tempat ini akan disinggahi oleh Doctor Strange dan juga Clea Strange dari Earth 616 MCU
untuk memperbaiki kejadian incursion dalam film Doctor Strange ketiga mendatang. Nah, ada kemungkinan di season kedua animasi Spider-Man ini, Spider-Man akan berhadapan dengan Null sebagai ancaman para simbion. Karena ketika mereka udah selesai bertarung, pecahan simbion itu akhirnya terdampar di lab tersebut dan ditemukan oleh Norman Osborn sebagai bahan penelitiannya. Dan kemungkinan inang pertamanya itu adalah Norman Osborn sebagai Venom di animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man season kedua mendatang. Dengan kehancuran lab itu, maka Oscorp mengalami penurunan drastis dan Norman Osborn dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehancuran lab tersebut. Dan bahkan dari banyak pegawai itu akhirnya resign dari Oscorp karena dinilai sebagai perusahaan yang sangat berbahaya. Karena itulah akhirnya Peter Parker dan juga anak magang yang lainnya memutuskan untuk resign dari Oscorp karena mereka semua merasa bahwa semua hasil jerih payah mereka sebagai anak magang digunakan oleh Norman Osborn untuk membuat sebuah portal antar dimensi yang sangat berisiko tinggi kepada dunia. Peter Parker akhirnya sadar bahwa selama ini dia dimanfaatkan oleh Norman Osborn demi tujuan liciknya untuk buka sebuah portal antar dimensi tersebut demi mengalahkan gengsinya terhadap para anggota Avengers sebagai grup superhero paling dikenal di seluruh dunia. Tapi akhirnya Harry Osborn, teman lamanya, punya sebuah ide untuk buka sebuah lapangan pekerjaan yang ia beri nama sebagai perusahaan web yang punya nama singkatan Worldwide Engineering Bridge, yang dimana sebenarnya company ini dimiliki oleh Tony Stark dalam sebuah acara atraksi yang diadakan oleh Disney California Adventure yang berjudul Spider-Man Web Adventure. Dan ketika Harry Osborn udah melamar berbagai macam anak-anak yang akan bergabung ke perusahaannya, ada beberapa nama yang akan kita bahas di samping sebelah kirinya. Yang pertama adalah Scott Forbes yang merupakan anggota FBI yang pernah masuk ke konfliknya anggota Inhumans, yang pertama kali muncul dalam komik Inhumans volume 4 isu nomor 12 yang dirilis pada tahun 2004. Yang kedua adalah Max Dillon yang merupakan teknisi listrik yang pernah bekerja di Oscorp Industries yang keberadaannya dianggap aneh karena nggak pernah bergaul kepada siapapun. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Max Dillon di versi The Amazing Spider-Man 2 tahun 2014 yang diperankan oleh Jamie Foxx dulu. Dan dia juga adalah alter ego dari Electro, musuh Spider-Man yang punya kekuatan listrik yang bertenaga tinggi, yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 9 yang dirilis pada tahun 1963. Yang ketiga ada Jenny Falco yang merupakan teman Peter Parker yang magang di Oscorp, yang ternyata dia adalah orang pertama yang mencurigai Norman Osborn sebagai dalang di balik semua ini. Dan dia juga adalah rekan dekat bagi Daredevil yang terungkap di ending animasi ini sebagai vigilante yang bernama Assassin Chick, yang pertama kali muncul dalam komik Avengers Academy isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2010 silam. Yang keempat ada Lee Ann Duvall yang merupakan art director yang pernah bekerja untuk animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man dan juga berbagai macam project animasi Marvel yang lainnya. Yang kelima ada Taina Miranda yang merupakan engineering yang ahli dalam bidang robotik yang pernah bekerja di Pym Particle Labs. Dan kemunculannya pertama kali dalam komik Unstoppable Wasp isu nomor 2 yang dirilis pada tahun 2017. Yang keenam ada Amy Choi yang dimana dia adalah karakter original dari animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini. Tapi sepertinya dia punya hubungan khusus dengan Amadeus Choi, entah dia kakaknya atau ibunya atau adiknya atau sepupunya. Well, kita kurang tahu cuy ya. Yang ketujuh ada Priya Agrawal, seorang superhero yang pernah bekerja di Pym Particle Labs yang juga pernah berhubungan dengan organisasi kriminal AIM yang pertama kali muncul dalam komik Unstoppable Wasp is nomor 3 yang dirilis pada tahun 2017. Nextnya ada Ned Leeds yang merupakan teman dekat Peter Parker yang ada pada MCU Earth 616 sebelum ingatannya dihapus oleh Doctor Strange di kejadian ending Spider-Man No Way Home. Sedangkan di komik dia adalah jurnalis yang bekerja di Daily Bugle dan dia adalah alter ego dari Hobgoblin,
sang musuh utama Spider-Man yang perawakannya hampir mirip dengan Green Goblin yang pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man issue nomor 257 yang tertulis pada tahun 1984. Nextnya ada Tiberius Stone yang merupakan ilmuwan jenius sekaligus CEO dari perusahaan ternama yang bernama Alchemax. Dan bahkan dia juga ada teman masa kecil bagi Tony Stark yang pertama kali muncul dalam komik Iron Man volume 3 issue nomor 37 yang tertulis pada tahun 2000-an awal. Lalu nextnya ada Kiden Nixon yang merupakan sosok mutant remaja yang punya keahlian dalam memanipulasi sebuah timeline yang pertama kali muncul dalam komik NYX issue nomor 1 yang tertulis pada tahun 2003. Kemudian nextnya ada Ripley Ryan, seorang gadis superhero yang punya kekuatan dalam memanipulasi sebuah realitas yang pertama kali muncul dalam komik Captain Marvel volume 10 issue nomor 1 yang tertulis pada tahun 2019. Lalu yang terakhir adalah Darnay Jenkins alias Spider-Woman yang sebenarnya lucunya ya, dia bukan Spider-Woman yang asli, tapi dia bikin sebuah video viral bahwa dia adalah Spider-Woman kepada dunia. Sontak hal ini menggemparkan dunia dan membuat Hydra akhirnya mengejarnya serta memancing Spider-Woman yang asli yaitu versi Jessica Drew untuk menghentikan aksi goblok yang satu ini ya. Tapi sayangnya Diana tewas dengan cara yang mengenaskan di tangan Hydra, yang dimana hal ini terjadi dalam komik Marvel Comics Presentation volume 3 issue nomor 8 yang tertulis pada tahun 2019. I gotta say, I didn't expect you to come. Let's get down to brass tacks. How's my son doing? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai ending animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang dimana akhirnya Aunt May mengunjungi sebuah penjara yang dimana ternyata dia mengunjungi saudaranya yaitu Richard Parker, ayah dari Peter Parker, yang ternyata di animasi ini dia menjadi kriminal. Waduh, kok bisa nih? Nah, sebenarnya hal ini bisa kita jelaskan lagi ya. Kalau kalian masih ingat kepada plotnya The Amazing Spider-Man tahun 2012 versinya Andrew Garfield, di situ menceritakan bahwa Richard Parker dituduh mencuri sebuah data dari Norman Osborn hanya demi uang. Tapi kenyataannya Norman Osborn berusaha memanfaatkan peliharaan laba-laba itu yang telah mereka kerjakan selama 20 tahun lamanya demi kepentingan pribadinya sendiri. Makanya dia berhasil kabur dari kejaran Oscorp dengan memasukkan kematiannya. Yang dimana hal ini pernah kita lihat di adegan yang dihapus di film The Amazing Spider-Man kedua ketika Peter Parker bertemu dengan Richard Parker di sebuah pemakaman dekat makamnya Gwen Stacy. Nah, sepertinya di animasi ini Richard Parker yang mungkin pernah berhubungan dengan si Norman Osborn akhirnya berhasil tertangkap dan dikurung di penjara yang satu ini. Well, lagi-lagi ya, ini masih sekitar kemungkinan. Atau gue punya sebuah teori yang kedua mengenai si Richard Parker ini ya, bahwa kemungkinan dia adalah korban fitnah di balik pelaku kematian Uncle Ben mungkin. Karena di animasi ini kita nggak pernah tahu apa penyebab Uncle Ben tewas di animasi ini. Bisa jadi pelakunya adalah Kingpin, tapi yang kena tuduh itu adalah si Richard Parker ya, yang dimana akhirnya dia mendekam di penjara yang satu ini dengan sukarela. Bisa jadi maybe. Well, lagi-lagi ya kita belum tahu bagaimana hasil akhirnya. Tapi mengenai si Richard Parker ini, gua pengen tahu bagaimana lore-nya akan disambungkan kepada season kedua mendatang. So far bagus sih. Kemudian kita beralih kepada Lonnie Lincoln yang sekarang untuk menjadi leader bagi geng 110th Street, yang dimana di kedua telapak tangannya untuk mengeluarkan pori-pori kulit putih. Dan akhirnya mutasinya semakin kuat dalam hal pergerakan dan juga penyerangan. Yang dimana hal ini menandakan bahwa dia punya penampilan yang sama seperti versi komiknya sesuai namanya, Tombstone. Lalu beralih ke Nico Minoru, yang dimana memang dia adalah seorang penyihir bulan yang sepertinya dari menjadi alter egonya sebagai Sister Grimm sesuai versi komiknya. Yang terlihat di animasi ini, dia berusaha untuk berinteraksi dengan jiwa ibunya yang sudah lama meninggal.
Kemudian ada Doc Ock yang berada di sel panjeranya yang menggambarkan tentakel ikoniknya yang tampaknya akan ia pakai di season kedua Your Friendly Neighborhood Spider-Man mendatang. Nah, by the way, tentakel ini udah pernah ia gunakan ketika markasnya digerebek oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Thaddeus Thunderbolt Ross dan juga Iron Man. Hanya saja tentakel itu belum menempel ke punggungnya. Jadi ada kemungkinan weapon ini akan ia gunakan di season kedua animasi Spider-Man yang satu ini. Lalu di endingnya ada sebuah adegan penutup Spider-Man yang berayun di tengah kota New York, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada setiap ending dari trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi dan juga The Amazing Spider-Man tahun 2012. I'll figure it out. After all, I'm Spider-Man. Oke, sepertinya itu aja ya mengenai breakdown kita dan juga pembahasan ending untuk animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man di Finally episode. Nah, untuk review fullnya akan kita upload nanti ya, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.